Saran saya, sebaiknya utus wapres kita aja buat ke Iran. Begini nih orang kalau terlalu bijaksana dan terlalu bijak sini. Kemarin Pak Prabowo mengutus wakil presiden di salah satu forum. Dia ini protes gitu. Kenapa wakil presiden yang dikirim ke sana? Wakil presiden itu bahasa Inggrisnya belepotan gitu. Dia protes gitu. Nah giliran Pak Prabowo ingin datang ke Iran untuk dalam misi perdamaian itu, dia protes lagi. Ya, kenapa nggak Gibran aja yang dikirim ke sana? Gitu. Anak muda. Gitu. Terus dia bilang kalau ada rudal datang gitu ya, disuruhnya Mas Gibran yang menghadang. Ini kan orang ini terlalu bijaksana dan terlalu bijak sini gitu. Gini Pak Prabowo, saran saya sebaiknya utus wapres kita. Gini Pak Prabowo, sebaiknya utus orang ini dikon gondeli rudale Iran mau ngebom Israel ya tuh, biar kita tahu potensinya gimana gitu loh. Paling dalam banget, nggak ikhlas kalau sampai negeri ini dipimpin sama si Gibran. Atau gini aja, Novi Bule inilah kader partai PDIP yang sangat memalukan gitu ya kan, yang sangat tidak jelas gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kaum pembenci, terutama ternak kebo ya, yang rajin nyebokin pantatnya Mama Ketum, yang tiba-tiba saja meminta agar Prabowo menyuruh Gibran ya untuk pergi ke Iran itu. Langsung dikasih paham oleh netizen yang cerdas satu ini hingga mereka kicep. Ya masa sih kemarin-kemarin ya mereka itu protes ketika Gibran itu diutus oleh presiden ke forum-forum internasional yang katanya bahasa Inggrisnya belepotan lah, yang masih terlalu muda lah, yang koplak lah, yang beginilah. Lah kini justru mereka yang meminta agar Gibran yang dikirim ke Iran. Katanya biar Gibran yang menghadang rudal. Koclak. Lah kenapa nggak kepalamu aja, Drun? Kepalamu yang peyang itu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saran saya, sebaiknya utus wapres kita aja buat ke Iran. Begini nih orang kalau terlalu bijaksana dan terlalu bijak sini. Kemarin Pak Prabowo mengutus wakil presiden di salah satu forum. Dia ini protes gitu. Kenapa wakil presiden yang dikirim ke sana? Wakil presiden itu bahasa Inggrisnya belepotan gitu. Dia protes gitu. Nah giliran Pak Prabowo ingin datang ke Iran untuk dalam misi perdamaian itu, dia protes lagi. Ya, kenapa nggak Gibran aja yang dikirim ke sana? Gitu. Anak muda. Gitu. Terus dia bilang kalau ada rudal datang gitu ya, disuruhnya Mas Gibran yang menghadang. Ini kan orang ini terlalu bijaksana dan terlalu bijak sini gitu. Kok nggak kepala kau aja yang kau letakkan di sana. Jadi di Leondrik ini memang orang yang bicaranya itu suka ngawur, suka pokoknya banyak ngarangnya lah. Ya intinya kalau dia bercerita nggak usah didengar. Karena fakta dan ngarangnya itu lebih banyak ngarangnya. Udah. Nah. Iya, memang koclak ya. Ini adalah salah satu buzzer ya, yang memang terlalu bijak sini menurut saya.
saking bijaksininya sampai dia itu meninggalkan logika warasnya. Ingat loh ya kata pepatah, kamu boleh membenci seseorang, kamu boleh tidak suka dengan seseorang, tetapi jangan sampai ketidaksukaanmu terhadap seseorang, kebencianmu terhadap seseorang menyebabkan dirimu terlihat dungu. Gimana menurut teman-teman? Lanjut. Gini Pak Prabowo, saran saya sebaiknya utus wapres kita. Gini Pak Prabowo, sebaiknya utus orang ini dikon gondeli rudale Iran mau ngebom Israel ya. Gitu. Biar kita tahu potensinya gimana gitu loh. Kan kita pengen lihat potensinya orang ini kan. Gitu loh Pak Prabowo. Aneh, orang gak suka ono ayo unine ono ayo ceritanya ya. Gitu. Cah nom, anak muda, berprestasilah kalian selagi kesempatan itu ada. Kalau masih muda itu lari kuat, jalan jauh kuat, memikul beban berat kuat. Pakailah untuk berprestasi. Ya, kerja yang baik. Tunjukkan, keluarkan potensi skill dan kemampuan yang ada. Gak usah nyinyir, gak usah rugi. Tek waktu ini gak ono apa-apa. Ya. Ben gak suka Mas Gibran. Mas Gibran sudah berprestasi di Solo itu berprestasi. Bahkan ketika menjadi wakil presiden baru kali ini wakil presiden bisa turun langsung di lapangan, dulu cuman enggak pernah. Kebanyakan di kantor. Mau turun langsung dan tidak ada jarak dengan rakyatnya. Baru kali ini. Oke. Sampai cah nom kayaknya wong pinter, ya. Tapi sayang pinter mau nyinyir gitu loh. Coba deh kamu berprestasi kayak Mas Gibran. Yo sebisamu. Opo gitu. Yang penting bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Bisa membangun di tempatmu sana. Desamu, kotamu, provinsimu, bangunlah sebisamu. Tidak perlu keluar-keluar. Kalau kamu sudah berprestasi, ya, baru kamu nyinyir. Wah, kamu opo, aku udah gini loh, gitu. Masuk Pak Eko. Tapi lek kamu nyinyir tuh kamu gak ono apa-apa nih. Apa-apa nih. Mbok pret, itu. Gitu loh. Kamu itu yang banyak prestasinya, yang pintar bekerja, yang bermanfaat untuk sesamanya, berilmu, beradab, jos. Jadi kamu bener-bener orang. Tapi kalau nggak ada adab, apalagi nggak ada ilmu, lo kamu dianggap orang-orangan gitu loh bro. Ya, anak muda, paham ya? Apa mau mencoba bagaimana potensi dan skillmu ditemplate noning rudale Iran? Besok ikut Pak Prabowo ke sana. Nanti minta Pak Prabowo suruh daftarin sama yang ngurusin rudale Iran, template no rudale ini. Gimana potensinya gitu kah? Coba Bali nek durung remek ngono ya, Bro. Gitu kah? Boleh. Boleh. Coba sing ora. Gitu. Salam, Bro. Dari Mak sing daster. Ya. Muga tenan ditemplate ning rudale Iran. Kita biar tahu potensi dan skillmu. Yo, anak muda. Salam waras dan cerdas. Jokowi dan Gibran masih luar biasa. Iya. Saya nggak paham ya. Maksudnya gimana yang disampaikan oleh netizen barusan? Apakah maksudnya si konten kreator buzzer kebo tadi itu ya, yang suka nyebokin pantatnya Mama Ketum itu ditaliin di rudal, kemudian rudalnya diluncurkan begitu? Ini kebanyakan nonton film Tom and Jerry. Iya, tetapi teman-teman ya,
Secara basically saya sependapat lah dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Ketika mengomentari buzzer kebo yang memang bacotannya itu di luar nurul ya, nggak ngotak sama sekali. Ya, kemarin-kemarin dia membenci Gibran yang bilang Gibran beginilah, begitulah. Tapi sekarang dia malah meminta Prabowo untuk mengirim Gibran ke Iran gitu loh sebagai juru runding. Kenapa nggak Mamak Ketum aja gitu loh? Karena Mamak Ketum itu jangankan kena rudal, kena anginnya rudal aja itu sudah pindah alam. Dan saya yakin gitu loh, kalau Mamak Ketum itu pindah alam karena kena anginnya rudal, nggak akan ada yang bersedih gitu loh. Jadi biarlah Mamak Ketum aja yang dikirim ke Iran. Lanjut. paling dalam banget. Nggak ikhlas kalau sampai negeri ini dipimpin sama si Gibran. Atau gini aja. Nopi Bule inilah kader partai PDIP yang sangat memalukan gitu ya kan, yang sangat tidak jelas gitu ya. Yang tidak ikhlas itu bukannya kami Nopi Bule, kami sangat ikhlas jika negara ini dipimpin Mas Gibran gitu. Kalau bisa di tahun 2029 nanti Mas Gibran yang menjadi presiden, bukan kader partai PDIP yang lain. Sebenarnya kehancuran partai PDIP itu dibuat dari Anda sendiri gitu, tidak ada yang lain. Karena apa? Orang seperti Anda inilah yang membuat citra partai PDIP itu jadi jelek dan buruk gitu. Itu yang saya sangat sayangkan. Makanya partai PDIP itu banyak yang bobrok, banyak yang hancur. Karena kadernya diisi oleh orang seperti Anda gitu, orang yang sangat memalukan gitu. Sekelas Bapak Jokowi saja yang sudah banyak berjasa untuk negara ini, Anda maki-maki, Anda hina-hina, dan Anda katakan tidak pantas gitu. Apa yang sebenarnya terjadi itu yang saya tadi pikir dengan Nopi Bule ini. Seharusnya Nopi Bule ini berpikir lah kan sebelum bertindak ya kan. Berpikir dulu sebelum berbicara gitu loh. Jangan asal bunyi gitu loh. Jadi untuk Nopi Bule, nggak usah banyak baca tahu. Karena rakyat di negara ini sudah percaya gitu, sudah yakin bahwa Mas Gibran itu adalah orang yang tepat untuk memimpin negara ini. Yang tidak ikhlas itu bukan kami, melainkan kau. Karena apa kau sakit hati dengan Bapak Jokowi dan keluarganya gitu loh. Sampai keturunan Bapak Jokowi menggunakan segala cara untuk menjatuhkannya gitu. Kami sangat bahagia dan bangga gitu loh jika Mas Gibran menjadi presiden di negara ini. Itu aja sih yang paling utama. Terima kasih. Iyalah, bangga lah. Jadi sebetulnya kita harus menyikapi sindiran-sindiran mereka itu yaitu dengan lapang dada gitu loh. Justru berbangga hati. Kenapa? Karena begini. Jika memang yang diutus ke Iran itu adalah wapres ya kan, itu justru sebuah prestasi. Itu adalah sebuah blunder besar yang dilakukan Prabowo jika benar-benar Gibran itu diutus ke Iran. Karena Gibran akan hadir di dunia internasional sebagai seorang tokoh. Coba bayangin. Itu promosi gratis loh. Nggak usah pakai bayar buzzer segala macam. Jika Gibran benar-benar diutus ke Iran, itu adalah sebuah keuntungan besar bagi Gibran. Jangan kau bilang Gibran ke Iran itu justru sebuah penghinaan. Itu keuntungan bro. Jadi makanya jangan koplak gitu ya. Apalagi jika sampai nanti Gibran itu berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ya toh? Bukan hanya jadi presiden Indonesia, Gibran akan menjadi sekjen PBB. Tambah nangis-nangis kalian nanti. Lanjut. Sampah pun dia yang menyebut Gibran aja yang pergi wakili Prabowo ke Iran. Itu orang cuma pansos. Karena kalau dia tidak nyenggol Gibran, VT-nya nggak ada views. Sampah-sampah itu kerjaannya ya cuma begitu. Nggak bisa bikin narasi sendiri, apalagi menyampaikan gagasan besar. Kagak. Itu sampah-sampah itu adalah sampah apa siapa tadi? Siapa-siapa itu, sampah-sampah itu. Mirip ya, siapa-sampah itu. Iya, cuma nyenggolin Gibran supaya views-nya naik. Wah, kerupuk. Oh, begitu toh. Jadi kalau nggak senggol-senggol Gibran, ya toh, akunnya nggak laku gitu. Kasian kali aku sama orang-orang macam kayak gini, iya toh. Jadi dia pura-pura membenci Gibran, pura-pura membenci keluarga Jokowi ya. Karena ya agar dia itu dapat makan lah dari media sosial. Aduh. Ya menurut saya para buzzer yang suka nyebokin kebo itu pantas ya dikirim ke Iran
bukan sebagai juru runding gitu ya, tetapi ya sebagai tameng gitu loh, sebagai perisai gitu. Lanjut. Saking takutnya Gibran jadi presiden, sampai-sampai pembenci mengusulkan agar Gibran yang dikirim ke Iran, bukan Prabowo, dan mereka berharap Gibran menindoi di sana. Aduh. Ini kata netizen nih, ide yang bagus, saatnya wapres yang muda jadi pahlawan, jangan hanya pelongo-pelongo, emang kurang ajar. Ketika ada wapres atau utusan negara lain hadir ke wilayah konflik, mereka itu dilindungi oleh sebuah imunitas dan biasanya mereka yang bertikai itu sama-sama menjaga ya agar tidak melukainya karena itu bisa berakibat fatal. Jadi jangan berharap kalau Gibran ke Iran itu Gibran akan meninggoy di sana, nggak bakalan. Kecuali Mamak Ketum yang ke sana, mendengar suara rudal aja langsung pindah alam. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.